Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Reaper maupun sahabat Aquaris dimanapun Anda berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kelancaran dalam segala urusannya, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat, kali ini saya akan review akuarium tanpa dosing yang berumur 19 bulan atau 1 tahun 7 bulan ya sahabat. Nah, ini perubahan apa saja kita lihat dari gambaran umum. Kita lihat ada lampu 3 berjajar. Tadinya di sebelah kanan, saya coba pindah ke tengah ya, satu. Ini untuk membantu proses cahaya. Hanya saja tampaknya ada blank spot ya. Nah, jadi akhirnya tampak asimetris itu ya. Nah, mungkin nanti saya coba pindahkan kembali ya sahabat. Dan selanjutnya itu saja perubahan yang dari gambaran umum ya. Kita lihat ke koral. Koral ini di atas ada multizoa ya, multizoa. Ini ada berapa yang udah ngucup, karena ini udah jam 10 kurang 15 menit ya, udah hampir mati ya. Dan juga memang ada yang kuncupnya itu karena kondisi ini hyposalinity nih sahabat. Termasuk ini ya, payungan ini mati ya. Ini saya kondisi hyposalinity, nanti saya cerita. Selanjutnya kita ke ini ya, is the best, tahan banting. Ini cendolan putih, hijau metalik, dan hijau stabilo. Kemudian di sini kemarin ada karmon, itu saya pindahkan ke tank Sayana 1 ya, yang pernah saya review ya. Kemudian ini ada seroja air, kemudian ada seroja Valentine ini sahabat. Ini masih polip cengkeh, polip cengkeh turun ke bawah. Ini semua jamuran ya, jamuran sampai belakang, jamuran. Nah, ini alhamdulillah nih sudah memecah diri kembali. Ini udah menjadi 6 ya nih, jamuran yang oranye ini. Kemudian di bawah ada ini ya, udah mekar kembali nih. Kalau nggak diganggu sama bluestone yang kecil yang ukuran S itu, atau T ya, T itu S kayaknya, ini tidak akan mekar ya, dia langsung muncul ya. Nah, ini alhamdulillah. Ini nih pelakunya ada di bawah. Itu mungkin dari koral ya sahabat, dari koral. Kemudian kita lari ke ikan yang paling tua, paling lama. Ini adalah ini ya, yang ikan dori ya, mohon maaf, ikan dori belakang. Kemudian ada Nemo Bali, dan yang paling kecil itu Nemo Pelabuhan Ratu. Kemudian botana api ya, ini botana api juga, ini botana api made in Bali ya. Nah, ini sisanya mayoritas itu tangkapan dari Pelabuhan Ratu, disusul sama betok neon ya. Yang ini udah tadinya kuning, dia udah bermutasi ya, berjadi warna coklat. Oke, botana api disusul ini ya, botana liris. Ini lirisnya liris biru ya, kayaknya biru, tapi kayaknya coklat juga, tapi biru lah. Ini si pemakan lumut sejati ya, tidak makan pelet tapi selamanya makan lumut. Makanya ini bagian dinding sini kiri kanan saya tidak gosok ya, biarkan banyak lumut. Nah, karena si botana ini pemakan lumut sejati ya, termasuk botana kacamata juga, dia senang jual lumut ya selain pelet. Selanjutnya setelah itu ini bluestone koran ya sahabat, bluestone koran ini jadi Pelabuhan Ratu juga. Ini ada yang size M, kemudian yang tadi itu yang kecil ya, yang S to M, T to S ya. Nah, ini dia, ini yang jaya sama ini kelapa ya, cacing kelapa. Kemudian disusul sama ini botana naso Pelabuhan Ratu ya, naso padang ya, naso kuning. Ini siripnya kuning yang kecil ini, cuman dia kayaknya lagi stres, nggak mau dideketin. Kemudian dari situ disusul ada naso padang ya. Ini sama naso Pelabuhan Ratu sebetulnya, sirip kuning ya, udah umumnya naso padang lah. Di belakang ada abu doreng. Kalau ini naso padang, ini naso kuning ini baru seminggu yang lalu masuk bersamaan ini nih, botana kasur ya, botana kasur. Kemudian yang di belakang ada angel abu doreng ya, tadi
tampak keluar. Angel abu doreng mana ya, di belakang sahabat, belum tampak ya. Dan di sini juga ada keling keling batik ya, cuman dia anehnya dia bangun pagi-pagi dan tidur kembali pada saat lampu menyala ya sahabat, mungkin itulah jadwal tidurnya. Dan ini ada yang paling baru, ini baru tadi malam saya masukkan. Ini adalah botana biru, ini botana biru khas ya, botana Pelabuhan Ratu. Jadi setiap kami dapat botana biru itu seperti ini. Nah, kalau sama botana biru pada umumnya, nah kita lihat ya, sudah ini ya, sudah tahulah pada sahabat, ini biasanya botana biru umumnya itu di dagunya dan belakang sirip itu adalah warna putih ya, dan tidak memakai kacamata. Nah, kalau ini dia pakai kacamata, sementara sirip putih belakang itu dan dagu itu tampak tetapi samar ya, tampak tetapi samar, ada tetapi samar. Dan kalau untuk sirip atas bawah itu sama ya dengan botana biru umumnya ya. Malah saya bertanya-tanya, ini apakah mungkin kalau saya lihat ini sama ya bentuknya ya, coraknya itu dengan botana kacamata sahabat. Jadi botana biru yang pakai kacamata inilah, bahkan ada yang bilang ini botana palsu atau botana hybrid ya, tapi inilah botana biru Pelabuhan Ratu. Semuanya yang pernah dapat buat bobi Pelabuhan Ratu ini seperti ini, tidak ada kayak bobi pada umumnya. Nah, itu mungkin sahabat dari ikan ya. Nah, kemudian sahabat, kenapa ini terjadi kematian dan beberapa ada yang nguncup ya, ini ya, terutama yang di atas. Kalau polip kancing ini nguncup karena dia kemarin jatuh ya, saya udah cerita. Nah, ini ceritanya terjadi hyposalinity nih sahabat. Bagaimana terjadinya? Jadi sahabat, ini yang perlu saya garis bawahi juga ya, masalah ketaatan ya, kita membersihkan ini. Di chamber 1 ini ada yang top dry-nya, ini ada filter shock ya. Nah, jadi yang pertama kejadiannya itu 1,5 bulan yang lalu lah. Oh iya sahabat, jadi ini karena musim hujan jadi saya tidak mengganti air ya, tidak water change selama kurang lebih 1 bulan 3 minggu, karena di kami itu hujan terus ya, tidak hujan ya. Nah, itu pantang bagi kami untuk mengganti air ya pada saat hujan. Itu sampai akhirnya tadi malam kemarin hari Sabtu saya baru ganti, ini baru WC 20% dan saya top up ya dengan air laut, karena salinity-nya itu ada di 1022 sahabat. Nah, penyebabnya ini, yang pertama kejadian ini pori-porinya tertutup oleh ini ya, oleh kotoran, kemudian air ini keluar dari sini menyembur ya ke belakang. Itu dalam waktu semalaman ini air keluar dari dari ini ya, dari chamber 1 ya, keluar ya. Kemudian yang 3 minggu berikutnya ini luber sama itu akibat si filter yang ini sama sudah penuh, sudah pori-porinya sudah merapat ya, akhirnya lama-lama luberlah ke sini. Nah, ini tidak terkontrol ya, jadi air juga keluar. Jadi 2 kali kejadian dalam waktu 1 bulan setengah lah saya itu terjadi penumpahan air, dan itu dari setiap lubernya ini saya top upkan 1 galon air RO ya, atau saya pakai air kulkas ya, kadang-kadang RO kulkas ya, sekarang kita kita sesuaikan kondisi ya. Kemudian itu sepertinya ya penyebab salinity ya. Salinity yang terpenting itu artinya yang perlu diperhatikan, karena
itu keteledoran saya lupa karena ada kesibukan ya, saya memang tidak bisa kontrol waktu itu. Lebih dari 1 minggu saya tidak bersihkan itu filter, akhirnya terjadilah itu. Baik sahabat, mungkin itu yang perlu digarisbawahi tentang ketaatan ya, ketaatan kita dalam maintenance lah, katakanlah maintenance akuarium ini, supaya akuarium ini tidak terjadi kendala ya sahabat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Adapun masukan silahkan di kolom komentar. Terima kasih waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.